Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwati fillah, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat Masjid Al-Huda Pelem Kecut hafidhakumullah. Banyak ulama menyatakan bahwa setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan penafsiran mereka terhadap Al-Quran. Dalam surah ayat ke-60 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu setiap Jumat kita selalu saling menasihati dan dinasihati, yaitu dengan wasiat takwa, bahwa seharusnya dan semoga saja kita benar-benar melaksanakan takwa dengan sebenar-benarnya. Tentu khotib berwasiat untuk diri khotib sendiri khususnya dan pada jamaah Jumat pada umumnya. Kemudian di sisi lain para ulama juga sering berbicara tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa, sebagaimana Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Artinya sebetulnya tidak setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah karena ada sebab-sebab tertentu yang menghalanginya. Sehubungan dengan itu, Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Nafaisul Uluwiyah fi Al-Masail Al-Sufiyah menjelaskan bahwa doa seseorang bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah karena terhalang rintangan-rintangan tertentu, seperti makan makanan haram, memakai pakaian yang haram, tak henti-hentinya menzalimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah, sebagaimana disinggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai, atau rintangan itu karena telah memutus tali silaturahim, membenci saudaranya sesama mukmin, dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Jamaah Jumat hafidhakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dari kutipan tersebut diuraikan ada 5 perkara yang dapat merintangi terkabulnya doa. Yang pertama, memakan makanan haram dan mengenakan pakaian yang haram,
memakai pakaian haram, darah dan daging kita berasal dari apa yang kita makan. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah. Demikian pula apabila pakaian kita merupakan barang yang haram, maka Allah akan menolak doa itu. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan doanya diterima Allah, maka hendaklah ia menjauhkan diri dari mengkonsumsi dan memakai barang-barang yang haram, baik haram karena zatnya atau haram karena proses mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Yang kedua, tak henti-hentinya menzalimi orang lain. Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang kepada orang yang lain, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Hadis ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi mereka yang merasa doa-doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah selama ini. Bisa jadi penyebabnya adalah karena mereka sering berbuat zalim kepada orang lain dan belum menyelesaikannya, baik secara moral seperti memohon maaf maupun secara hukum seperti menyelesaikan masalahnya sesuai yang dijanjikan atau menurut kesepakatan bersama. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebab tidak dikabulkannya doa yang ketiga adalah hatinya lalai terhadap Allah. Yang dimaksud hati yang lalai terhadap Allah adalah orang yang melupakan Allah dari kehidupan akhirat dengan meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kelalaian seperti ini akan menjadi rintangan bagi terkabulnya doa, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ketahuilah orang oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari doa orang yang hatinya lalai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, memutuskan tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim adalah perintah Allah sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, wahai kalian semua, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jamaah Jumat hafizakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang memutus silaturahim adalah sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap Allah, terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian,
doa-doa mereka kepada Allah terkendala oleh persoalan silaturahim ini. Kemudian yang kelima, penyebab atau perkara yang menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah membenci saudaranya sesama muslim dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Membenci kepada sesama muslim bertentangan dengan larangan-larangan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya janganlah kalian membenci atau saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi dan saling memutus hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim yang lain lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sangat jelas bahwa membenci sesama muslim hingga putus komunikasi selama 3 hari saja sudah merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama. Pelanggaran semacam ini menunjukkan lalainya hati dari menaati perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berakibat tertolaknya doa hingga Allah tidak mengabulkannya. Jamaah Jumat hafizakumullah, demikianlah kelima perkara yang dapat merintangi terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima perkara ini dapat diringkas menjadi 3 perkara. Yang pertama, sisi lahir dan batin seseorang yang kotor. Yang kedua, buruknya hubungan seseorang dengan Allah karena rendahnya ketakwaan akibat hati yang lalai. Dan yang ketiga, buruknya hubungan sesama dengan manusia yang lain atau sesama muslim karena seringnya melakukan kezaliman dan penuh dengan kebencian. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelima perkara di atas, sehingga doa-doa kita yang baik dapat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim.